Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita ucapkan kepada guru-guru kita, wabil khusus Wali Habib Abdul Rahman Basurrah bin Muhammad Al-Hamid, guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Al-Habib Ramzi bin Fuad bin Abdul Rahman bin Ali Musawa, dan para hadirin yang lain yang tidak akan disebutkan satu-satu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah berikan kemurahan rezeki beliau, berkahi kehidupannya sedunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pemirsa streaming Majelis Rasulullah SAW dimanapun berada, dan mudah-mudahan selalu dilimpahi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang luas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketentraman, kedamaian, kesehatan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jalan keluar dari segala masalah dan problem kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ada pesan dari sepuh kita, guru kita yang mulia Sayyidul Wali Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas, minta untuk kita memberikan bacaan surat Al-Fatihah atas kesehatan putri beliau yang bernama Faizi Aminah Fauziah dalam keadaan sakit keras. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, penyakit orang-orang Islam dimanapun berada, terutama saudara-saudara kita juga yang masih di dalam tekaman asap, di mana di Sumatera, di Aceh, di Riau, di Kalimantan, sekarang masuk ke Jawa Timur, dan dimanapun berada, mudah-mudahan musibah-musibah yang turun, bencana-bencana yang turun, penyakit-penyakit yang turun, segera Allah angkat musibah-musibahnya. Segera Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar dari segala masalah dan problem kehidupannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'an khairatid dunya wal akhirah la yashfi marwana wa marwal muslimin khususan Faizi Aminah binti Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas, Allah yashfiha shifaan hajilan wa ajilan bila sakamin wa alamin tawul amara bi ta'atillah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa yashfarrid qulubal muslimin qulubal muslimin fi masharikil ardi wa magharibiha ajma'in. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa bila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa kita membaca daripada pengajian kita bersama terjamah dalam iman dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kesempatan hari ini kita kedatangan guru kita lagi, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, yang kita minta beliau insyaAllah selalu di dalam hadis Rasulullah SAW, terus membaca daripada hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Untuk itu kesempatan saat ini saya minta beliau untuk memulai daripada pembacaan hadis, dan insyaAllah nanti akan diikuti dengan pembacaan risalatul jamiah dan dzikrul jalalah. Alaihi yatafaddal mashkuran marjuha. Fadhlan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syuyukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita dan para sesepuh yang hadir serta para guru, para asatid, wabil khususil khusus orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Basurrah, juga kepada guru kita yang sangat kita banggakan dan kita cintai Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, murah rizkinya. Juga kepada para habaib yang hadir senantiasa malam ini, yang kita cintai Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Muhammad Al-Aidarus, Al-Habib Hasan dan Al-Habib Umar Al-Hamid, Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, mata'anallahu bituli hayatihim fid darin amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran hadis daripada kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, dan ditakdir oleh Allah sampai ke negeri yang kita cintai ini dalam keadaan selamat. Amin. Sampailah kita pada hadis yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam annahu qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ghairuhum فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari sahabat Rasul Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang rajin berpuasa akan masuk surga
melewatinya pada hari kiamat nanti. Tidak ada satupun orang yang memasukinya selain mereka. Diserukan kepada mereka, manakah orang-orang yang rajin berpuasa? Maka mereka pun bangkit. Tidak ada yang masuk melewati pintu itu selain golongan mereka. Maka jika mereka semua sudah masuk, pintu itu dikunci sehingga tidak ada lagi seorang pun yang bisa melaluinya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, hadirin hadirat rahimakumullah, adalah suatu ajakan dan anjuran. Ada dua hal. Yang pertama, tentang surganya Allah. Di dalamnya terdapat satu pintu yang dinamakan pintu Rayyan, yang mana kita dianjurkan untuk sering-sering berpuasa sunnah, sehingga semoga pada suatu saat Allah masukkan kita melalui pintu tersebut. Oleh karenanya kita lihat di hadis ini, An Sahlin bin Sa'din, dan daripada sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'din. Kalau saya tidak salah, saya pernah membeberkan biografi beliau pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Seorang sahabat yang namanya kurang enak didengar. Namanya Haznan, sedih. Akhirnya diganti oleh Rasul dengan nama Sahal, kemudahan. Betul? Betul? Masih ingat? Beliau sahabat Rasul bin Sa'din yang bernama Sahal bin Sa'din radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua dan semoga kita mendapatkan barokahnya, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari baginda Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaihi, annahu qala, beliau bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surganya Allah ada suatu pintu. Di dalam bahasa Arab, fil jannah, di dalam surga ada pintu. Kalimat pintu menunjukkan salah satu pintu gerbang kepada suatu tujuan, yang dijadikan pintu itu adalah wasilah untuk sampai kepada tujuan. Oleh karenanya baginda Rasul menempatkan hadis ini dengan kalimat fil jannah, bukan lil jannah. Kalau hadisnya lil jannah, sesungguhnya bagi sorga, untuk sorga ada pintu yang menempel. Nabi tidak bilang lil jannah, tapi fil jannah, di sorga ada pintu, menunjukkan tashwigan wa ablagh fin naim, menunjukkan isinya itu kenikmatan Allah yang sangat berlimpah. Artinya yang masuk melalui pintu ini adalah orang-orang yang istimewa. Sehingga orang-orang yang masuk pintu Rayyan ini, saudara, penghuni akhirat semuanya menyaksikan bengong. Yang masuk ke pintu tersebut, pintu kelas VIP, bisa kita bilang begitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Oleh karenanya kata Nabi, fil jannah baban, ada pintu yang sangat istimewa. Saudara, masjid tempat istimewa, rumah kita juga tempat istimewa, betul? Tapi kata Allah dalam Al-Quran, wa'tul buyuta min abwabiha, masuki rumah, istana tersebut melalui pintunya. Oleh karenanya jikalau kita masuk melalui pintu Rayyan, berarti kita orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diistimewakan? Karena yang masuk orang-orang khusus, bukan semua orang muslim. Itu pintu namanya yuqalu lahur Rayyan, namanya pintu Rayyan. Ismun ala musamma. Rayyan itu orang kekenyangan gara-gara banyak minum air. Kalau syab'an, banyak makan, perutnya kenyang, disebut syaba' atau syab'an. Tapi kalau kenyangnya karena minum air, namanya Rayyan.
Kalau kehausan namanya dom'an. Kalau kelaparan gara-gara nggak makan namanya atsyan. Kembali ke masalah pintu rayyan. Pintu di mana orang kalau masuk ke dalamnya, pertama hidangannya Allah suguhkan syaraban tahura, minuman yang sangat suci dan sangat lezat. Balasan dari Allah bagi orang-orang muslim yang ketika hidup di dunia selalu berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, baginda Rasul pernah bersabda, man dakhala wa syariba la yazma ba'dahu abada. Kalau orang sudah masuk melalui pintu itu, lalu dia minum sedikit saja, selama-lamanya tidak akan kehausan. Mudah-mudahan kita bisa mencicipinya, amin. Ya, tapi nggak sembarangan orang bisa masuk. Kalau di dunia nggak pernah peduli dengan puasa, puasa rajin, Ramadan aja, maka nggak ada masuk ke pintu ini. Tapi ada riwayat atau perkataan ulama, nanti di bagian bawah kita jelaskan, semua umatnya Rasul bisa masuk ke dalam pintu ini, amin. Jadi ini pintu namanya Rayyan, yuqal lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna. Yang masuk ke dalam pintu ini khusus orang-orang yang berpuasa ketika hidup di dunia. Puasa terbagi 3, selain yang wajib. Puasa wajib, puasa Ramadan, betul? Atau puasa qadha. Ramadan dia nggak berpuasa, maka setelah Ramadan dia berpuasa mengqadha, hukumnya wajib. Atau dia bernazar, puasanya jadi wajib. Di luar ibadah wajib, puasa terbagi 3. Ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa harian. Mudah-mudahan kita nggak ketinggalan nih. Kayak orang digaji, ada gaji tahunan, ada gaji bulanan, ada gaji harian. Kalau orang bisa dapat gaji harian, alhamdulillah. Udah harian dapat, bulanan dapat, tahunan dapat, jadi orang kaya. Ini urusan dunia. Untuk urusan puasa ada 3 bagian. Ada puasa tahunan. Yang pertama diantaranya puasa Arafah. Kemarin udah lewat, betul? Kalau orang puasa di hari Arafah, yukaffirus sanatain. Kata Nabi dalam sebahagian riwayat, Allah ampuni dosa 2 tahun. Mudah-mudahan panjang umur, kesampaian puasa hari Arafah lagi. Ada lagi hari Asyura. Kemarin tanggal 10 Muharram, afdhalus siyami, afdhalus sholati ba'dal maktubati as-sholatu fi jawfil lail wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu Muharram. Puasa yang paling bagus setelah sholat 5 waktu wajib, sholat tahajud tengah malam. Puasa yang paling bagus setelah puasa bulan suci Ramadan, puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram puasa yang menonjolnya ada 2. Ada Asyura, ada Tasu'a. Kalau Asyura dikatakan siapa orang berpuasa, Allah catat seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Riwayat yang lain, yukaffirus sanatal madiyah. Diampuni oleh Allah dosanya 1 tahun yang lalu. Hari kemenangan, sampai kata Nabi, kalau umurku sampai pada tahun depan, la asumanna Tasu'a. Tanggal ke-9 Muharramnya saya mau puasa hari Tasu'a. Di bulan Muharram, ini masih ada kita di bulan Muharram, betul? Kalau mau puasa sunnah Senin Kamis silakan. Jangan ketinggalan. Paling afdol puasa setelah puasa Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum baginda Rasul hijrah ke kota Madinah, artinya sebelum ada kewajiban puasa wajib Ramadan, Nabi puasanya di bulan Muharram. Oleh karenanya ketika Nabi dapat perintah anjuran puasa Ramadan dan Ramadan menjadi puasa wajib, maka Muharram, puasa Muharram menjadi sunnah. Tapi fadilahnya sangat besar. Kembali ke masalah puasa tahunan. Ada puasa Arafah, ada Asyura, ada Tasu'a, ada Asyar Dzulhijjah, 10 hari bulan
Hijjah. Ada puasa bulan Sya'ban. Kata Nabi paling bagus juga. Kenapa paling bagus? Li ta'zimi Ramadan. Puasa untuk menyambut keagungan bulan suci Ramadan. Ada lagi puasa bulan Rajab. Puasa yang diagungkan oleh Rasulullah SAW. Sampai dalam suatu hadis, wa Rajabun mudharul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia, diapit oleh bulan Jumadil Akhir, diapit oleh bulan Sya'ban adalah puasa Rajab. Ini puasa tahunan. Ada lagi Sittan min Syawal, 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Ini fadilahnya luar biasa. Seperti puasa seumur hidup dalam riwayat. Ada lagi riwayat seperti puasa 1 tahun. Kasyamid dahr. Puasa bulanan, tahunan selesai. Puasa bulanan diantaranya ada puasa ayyam bid, ada puasa ayyam sud. Puasa bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dinamakan bid. Puasa yang terang, maksudnya matahari lagi terang, bulan lagi terang-terangnya pertengahan bulan. Ada lagi akhir bulan. Riwayat yang lain awal bulan, 3 hari. Ya. Ada lagi saudara puasa harian. Puasa apa? Puasa Senin, puasa Kamis. Ya. Ini puasa harian, fadilahnya luar biasa. Makanya kata Nabi ketika ditanya, kenapa ya Rasul antum berpuasa di hari Senin dan hari Kamis? Kata Nabi, karena pada hari itu tu'radul a'malu ilallah. Amalan kita di-store kepada Allah. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Saya pengen diangkat, saya punya amalan ke hadirat Allah dalam keadaan saya berpuasa. Ini puasa Senin kah? Senin Kamis. Saudara, sholat gampang. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, gampang. Selesai sholat, mau makan, mau minum, boleh. Tahajud, saudara nanti malam pasang beker. Tengah malam bunyi beker, bangun wudu, sholat, selesai. Sedekah, keluarin duit dari kantong, kasih orang, selesai. Habis itu makan kebuli, makan rujak, makan gado-gado, silakan. Jihad fisabilillah, demikian juga. Tapi ibadah yang paling sulit adalah puasa. Makanya kata ulama, gutbur riyadat as-shaum. Kutubnya ibadah adalah puasa. Wali banyak, tapi wali yang hebat, wali gutub, betul. Demikian juga amal riyadah yang paling menonjol pahalanya di sisi Allah adalah berpuasa. Oleh karenanya pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Di dalam Al-Quran, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita buka ada 3 amalan yang pahalanya tidak diketahui oleh manusia satupun kecuali Allah. Yang pertama, islahu bainal bain. Ada 2 orang ribut, Anda damaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Yang tahu pahalanya hanya Allah, saking besarnya. Ada lagi yang kedua, sabar. Pahalanya nggak ada yang tahu manusia kecuali Allah. Orang sedekah, orang sholat, pahalanya 1 sampai 10 bisa berlipat ganda sampai 700. Batasnya di 700. Tapi kalau sabar, puasa, innama yuwaffas sabiruna ajruhum indallahi bighairi hisab. Tapi kalau sabar, gaji dan pahalanya dari Allah, tidak ada yang tahu bilangannya kecuali Allah. Ini 2. Yang ketiga, puasa. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan hanya aku sendiri, kata Allah, yang mengetahui balasan yang paling layak untuk orang yang berpuasa. Makanya disebut gutbur riyadat. Lalu kita lihat hadis. Yugallahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. La yadkhulu diawali dengan kalimat nafin. Tidak ada yang masuk
ke dalam tempat itu, ke sorga Rayyan itu, ke pintu Rayyan itu, ahadun, seorang pun, ghairuhum. Ini ketemu nafi lagi. Jadi takarrar nafinya. Jadi nggak ada yang masuk, sama sekali nggak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang ahli berpuasa. Saking istimewanya, nggak bisa saudara hadirin main asal nyelonong masuk, nggak bisa. Dia ahli ibadah, ahli tahajud, mujahid fisabilillah, tapi nggak punya keutamaan ahli berpuasa, tidak masuk ke tempat ini. Lalu kemudian yuqalu lahu aina shaimun. Lalu disuruhkan di mauqif di tempat itu oleh malaikat yang diperintah oleh Allah. Ayo coba siapa di antara kalian yang ahli puasa ketika masih hidup di dunia? Itu orang yang ahli puasa pada bangun. Nggak bisa ngaku-ngaku. Main asal angkat tangan. Saya malaikat ahli puasa. Nggak bisa nih. Mau bohong-bohongan nggak bisa. Bohongin orang boleh. Bohongin malaikat nggak bisa. Ngaku-ngaku saya ahli puasa. Tidak bisa. Ada tanda-tanda khusus. Mana orang-orang ahli puasa? Mana orang-orang yang di dunia ahli ini dan itu? Semua ada bagiannya. Beruntung saudara hadirin, kalau di sana nama kita disebut atau dipanggil siapa orang ahli puasa, kita ada dalam golongan itu. Amin. Di dunia saja jadi orang mulia. Nabi kalau selesai sholat jamaah di masjid, setelah assalamualaikum kanan kiri Nabi baca wirid, hal minkum min tasyi'i janazatin, adakah di antara kalian yang gotong jenazah hari ini? Semua diem. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini bersilaturahmi? Semua diem. Ana ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang nolong orang bersedekah? Ana ya Rasulullah. Siapa hari ini yang berpuasa? Ana ya Rasulullah. Semuanya diborong sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai Nabi senang, Nabi gembira. Kata Nabi, saya berharap engkau wahai Abu Bakar Siddiq bisa masuk pintu sorga mana saja yang kamu mau. Masya Allah. Jadi itulah yang dinamakan sorga Ar-Rayyan, yang masuk ke dalamnya ketika ditanya aina shaimun fayagumuna, maka akan bangun, la yadkhulu minhu ghairuhum, tidak akan masuk ke dalam tempat tersebut selain mereka itu. Fa idza dakhalu, kalaulah mereka sudah masuk, ya, yang tadi dipanggil namanya udah bangun, udah masuk ke dalam sorga Rayyan, Allahumma ja'alna minhum, amin. Ya, fa idza ughliqa, maka dikunci. Ini pintu sorga pakai dikunci, nggak dikunci aja kita gedor-gedor nggak bisa masuk. Tapi lihat bahasa hadis Nabi begitu rapi. Kalau pintu udah ditutup, pintu sorga nih dijagain sama malaikat. Betul? Andai kata nggak dikunci, kita gedor-gedor juga nggak bakal dibukain. Barangkali kita bangga, malaikat bukain dong, Anda mau masuk. Nggak bisa. Apalagi bahasa Nabi, bahasa hadisnya, ughliqa. Kalau mereka sudah masuk, ughliq, dikunci. Kunci sono nih. Kalau sudah masuk, ughliqa, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam tempat tersebut kecuali mereka itu. Seorang pun tidak ada yang bisa masuk lagi kalau sudah dikunci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang Nabi pernah ungkapkan. Di antaranya innal mutasyahhad agibal wudu tuftah lahu abwabil jannati thamaniyah tadkhul min ayyihasya. Kata Nabi, orang yang berdoa setelah selesai wudu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai, dia boleh masuk pintu sorga mana saja yang dia mau. Subhanallah. Yang orang berdoa setelah selesai berwudu, nggak pernah tinggal. Nabi dalam hadisnya, orang itu boleh masuk pintu sorga mana saja. Berarti hadis ini berlawanan dengan hadis yang tadi. Tidak ada perlawanan. Kalau Allah ingin menghendaki seorang hamba
Andai kata dia bukan ahli puasa, dia bisa masuk pintu mana saja yang dia inginkan. Betul. Andai kata Allah mengizinkan. Tapi Nabi kita memberi cara solusi buat kita. Kalau orang pengen masuk ke tempat itu, dia harus berusaha. Berusahanya bagaimana? Banyak-banyak berpuasa sunnah. Kata ulama lain, ini hadis bukan untuk orang puasa sunnah. Orang gak pernah puasa sunnah pun, selagi dia umatnya Nabi Muhammad SAW, dia pasti masuk ke dalam pintu ini. Suyimu bisiyamihim li Ramadan. Karena umatnya Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kewajiban puasa, namanya puasa Ramadan, dan mereka tidak pernah melanggar. Jadi semua umatnya Nabi pasti masuk ke dalam pintu tersebut. Mudah-mudahan kita bisa masuk, amin. Saking sayangnya Allah kepada umatnya Rasul. Orang-orang Yahudi zaman dulu juga diwajibkan berpuasa. Cuman mereka itu diberi kewajiban puasa bertepatan musim panas. Mereka pindahin ke musim dingin. Orang Nasrani juga berpuasa. Makanya kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, berpuasa juga sama mereka. Cuman mereka melanggar. Orang Nasrani disuruh berpuasa, mereka puasa. Cuman puasanya gak mau lama-lama, cukup 1 hari. Kebetulan ada raja. Rajanya sakit, dia bernazar, kalau saya sehat dari sakit saya, puasa saya tambahin jadi 30 hari. Sembuh, puasa jadi 31 hari. Riwayat yang lain mengatakan orang-orang Nasrani setelah berpuasa 31 hari, raja itu hidup. Setelah beberapa lama dia meninggal dunia, muncul raja baru. Gak mau kalah, dia tambahin lagi puasa, lebihin jadi 40 hari. Jadi mereka yang ngatur puasa, bukan Tuhan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhallu, akhirnya mereka sesat. Tapi umatnya Nabi luar biasa taat. Disuruh puasa 30 hari 1 bulan Ramadan, gak ada yang mau lebih satupun. Ada nggak yang mau lebih? Malah buru-buru dia pengen ikut mana yang lebih cepat. Saking taatnya, ya nggak mau lebih. Ini lebih nih Pak. Udah kita ikut pandangan yang cepat saja. Ini umatnya Rasulullah. Tapi kasih sayang Allah kepada Rasul, babuhu wasi wa huwa Muhammad SAW. Pintunya Nabi luas. Makanya saudara, inilah kasih sayang Allah kepada umatnya Rasulullah. Kalau kita kembali hadis ini, yang masuk orang puasa, yang puasa yang bagaimana? Puasa jadi-jadian atau puasa betulan? Puasa ada puasa jadi-jadian juga. Kata ulama puasa ada 3. Salah satu darajat. Ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saum khusus. Yang pertama puasanya orang umum, yang puasa dari makan ama minum, ama menjaga kemaluannya dari bersenggama dengan istrinya. Ini puasa orang umum. Puasa orang khusus, ini puasa orang-orang soleh, ya. Puasa yang khusus, puasa orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah puasa dengan baik, dan semoga di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam surga Ar-Rayyan melalui pintu Ar-Rayyan. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala الإمام أحمد بن زين الحبشي في كتابه رسالة الجامعة والتذكرة النافعة في قوله والبخل بما أوجب الله
وسوء الظن بالله وبخلق الله والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكات بل بعض ذلك مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa daripada website Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua selalu di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, yang luas, yang menjadikan teman kita di dunia, di alam kubur kita, menjadikan anis kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita telah membahas di dalam penyakit-penyakit hati, kemudian diikuti dengan penyakit yang dinamakan israr fi ala ma'siyatillah, terus menerusnya di atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada wal bukhlu bima aujaballahu taala, dan pelit dengan apa yang Allah wajibkan atasnya. Wala yahsabanna alladhina bakhilu bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaguna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah katakan di dalam ayat Al-Qur'an, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi, dan jangan kira sekali-kali orang-orang yang pelit dengan apa-apa yang Allah berikan dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan lahum, itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrun lahum, bahkan itu merupakan yang buruk untuk mereka. Sayutawwaguna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dibebani, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelitkan di lehernya dengan apa yang mereka pelitkan di hari kiamat. Wal iyadzu billah min dzalik. Ini penyakit dari penyakit hati sifat pelit, yang pada dasarnya setiap manusia ada penyakit tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa orang yang menjaga penyakit kikir di dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung bahagia. Penyakit pelit dikatakan oleh para ulama terbagi dua macam, disebabkan oleh dua macam. Pelit karena keinginan syahwatnya, bihubbis syahwat allati la tusal illa bil mal ma'a tulil amal wajdada bi kasratil aulad wa khaufil faqr. Penyakit pelit ini disebabkan karena cintanya kepada syahwat-syahwat yang tidak tersampaikan kecuali dengan harta. Ditambah lagi angan-angan yang banyak, panjang angan-angannya. Ditambah lagi banyak tanggungan daripada anaknya. Kemudian ditambah lagi dengan yang dinamakan penyakit takut fakir. Ini akan menyebabkan dari penyakit pelit. Yang kedua, hubbu ainil mal, cinta kepada benda dari harta benda tersebut, zatnya. Kalau tadi syahwatnya yang ingin kesampaian dengan harta bendanya, kalau dia enggak, memang cinta banget dengan harta bendanya, sehingga dia menumpuk-numpuk hartanya, padahal dia tahu bakal ditinggalin dan diambil oleh generasi berikutnya, oleh anak-anaknya. Tapi karena penyakit ini sangat sudah merasuk ke dalam dirinya, sehingga wal iyadzu billah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar gak bisa lepasin harta bendanya.
diperbanyak walaupun untuk kebutuhan dirinya. Sakit dirinya, nggak ditoleh sama dia. Yang penting hartanya tadi nggak hilang. Nggak mau bayar dokter, nggak mau ke rumah sakit. Ini paling jeleknya penyakit pelit. Karena ghayatul bukhul an yabkhal bihajati nafsih. Puncak orang pelit itu dia pelit terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Buat dirinya sendiri dia pelit. Maka Sayyidina Bishr bin Harith mengatakan, an-nadharu ila wajhil bukhala yugassil galab. Mandang orang pelit mengeraskan hati. Coba aja deh, jajalin jalan berteman sama orang pelit, pegel deh. Bener gak? Tuh hati makin lama makin keras tuh. Pertama sih pegel doang, kedua kesel, ketiga empet, terus tuh nanjak, hampir keras hatinya. Makanya dikatakan orang yang tidak alim tapi baik hatinya, murah tangannya, lebih baik daripada orang yang alim tapi pelit. Mudah-mudahan nggak terjangkit. Paling takut nerangin sesuatu yang belum pernah kita praktekin tuh. Dulu orang-orang besar, para ulama-ulama salihun, dia tidak akan membicarakan sesuatu yang nggak pernah dilakukan. Ini kita berani-beranian nih. Nggak tahu penyakit-penyakit dari kemarin, mungkin paling besarnya kita yang ngomong. Makanya kita harapkan juga yang hadir juga merasain juga bahwa penyakit-penyakit itu mungkin ada di dalam diri kita. Ini penyakit pelit ini dari dua sumber tadi. Sumber kecintaan kepada keinginan-keinginan yang tidak akan sampai kepada keinginan tersebut kecuali dengan hartanya. Ditambahin banyaknya angan-angan, ditambahin banyaknya tanggungan anak, padahal dia tahu anak ada rezekinya masing-masing. Panjang amal-amal bisa dilawan dengan sedikitin keinginan, keangan-angannya. Kemudian khauful faqr, itu penyakit yang harus dilawan dengan kesabaran. Karena syaitan kemarin sudah katakan inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya syaitan mengintimidasi kalian, menjerumus kalian dengan penyakit takut fakir. Katanya kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, bi'sal faqru khauful faqr. Seburuk-buruk kefakiran adalah takut fakir. Orang kalau udah takut fakir, hatanya berlimpah ruah, takut datangnya kefakiran, akan terjerumus kepada sifat pelit tadi. Habib Umar mengisahkan seorang di Basrah di dalam kitabnya ringkasan Ihya Qabasun Nurul Mubin syarh fi mukhtasar Ihya Ulumuddin. Beliau ngambil cerita nih. Ceritanya memang sedikit lucu dikit. Orang kaya tapi pelit di kota Basrah diundang makan, makanannya kalau kita bilang si tobahijah bil, makanan serba telur, cuma enak. Tobahijah nggak tahu nih, Habibur ngerti nggak? Kalau kita bilang martabak nih, martabak telur. Namanya orang pelit biasanya apa? Rakus. Itu yang dinamakan syuh. Itu diangkat dari penyakit pelit, naik tambahan dengan rakus. Makannya banyak. Habis makan banyak, sakit perutnya. Wah, dia nggak ketulungan, sakit. Hampir didatengin dokter. Oleh orang pelit nih. Ini cerita kata Habib Umar. Didatengin dokter, lihat sama dokter nggak ada masalah. Kata dokter, inti nggak masalah, cuman satu doang. Inti muntahin apa yang inti makan. Itu kebanyakan yang makan, muntahin. Hah? Katanya harus dimuntahin. Biarin aneh mati, nggak usah dikeluarin katanya. Tuh saking pelitnya tuh. Biarin aneh mati, yang penting telur-telur yang anu udah makan nggak keluar. La ilaha illallah. Segitu pelitnya. Orang yang pelit dinamakan bakhil. Rasulullah katakan al-bakhil ba'idun minallah.
ba'idun minan nas, garibun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak ada yang bakhil. Jadi penyakit bakhil, pelit ini pertama bima aujaballahu taala. Dengan apa yang Allah wajibkan. Wajibkan ada dua kata ulama, wajib secara syariat, ada wajib secara muruah, etika. Wajib secara syariat, yang ngeluarin zakat dia nggak mau. Tadi bukan harta aja pelit ya, ngorbanin waktunya untuk melawan hawa nafsunya dengan riyadhah puasa dia nggak mau. Jauh daripada sholat wajib, pelit. Pelit dengan apa yang Allah syariatkan. Yang kedua, wajib secara muruah, secara etika. Dengan apa? Tarkul mudayagah. Meninggalkan suatu yang sifatnya medit, kalau orang Betawi bilang. Irit banget. Sampai susah dirinya. Nyusahin dirinya itu penyakit. Kemudian wal istiqsa bil muhaggarat, perhitungan banget dengan hal-hal kecil. Dengan hal-hal kecil. Ya itu berbeda-beda kata ulama. Penyakitnya, pelitnya berbeda-beda, tergantung. Orang yang punya triliunan ngeluarin 100 juta kecil, 200 juta kecil. Kenapa? Duitnya triliunan. Orang miskin 10.000 ngeluarin gope aja berat. Kenapa? Berat bagi dia. Kalau dipresentasikan sama hampir. Itu pelit dengan pelit tuh. Tapi pelitnya yang bagi orang kaya besar ngeluarin sedikit daripada hartanya, itu hal yang kecil, yang ringan bagi dia. Orang datang susah, pelit banget dia. Mesti dengan dipaksa dikeluarinnya maksa lagi. Kata Sayyidina Imam Bishr bin Haris pernah diundang. Orang pelit setiap undang nggak lebih dari makan roti sama garam, nggak lebih. Akhirnya satu temannya Bishr bin Haris diundang juga sama dia. Kata bin Haris, lo cobain aja datang, pasti nggak lebih nggak kurang. Intinya bakal disediain roti sama garam. Akhirnya temannya maksain juga deh, pengen tahu benar apa kagak. Dia datengin tuh orang, disediain jamuannya nggak lebih apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bishr bin Haris, yaitu roti sama garam. Nggak lebih, dua hal kaya, tapi udah kalau ngejamu roti sama garam. Kira-kira mau datang nggak? Oh mau datang ya siap-siap nih. Kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, pernah beberapa sahabat Nabi ini saking menjauhnya dari sifat pelit dia. Kita kenal para sahabat Nabi banyaknya ithar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Suatu saat dalam keadaan sulit kondisi ekonomi, mereka dijamu makan bersama. Saking di waktu malam, saking mereka pengin ithar kepada teman-temannya, disediain makanan, dimatiin lampu. Itu makanan seolah-olah dimakan, padahal masih tetap. Pagi-pagi dia lihat makanannya masih utuh, 30 nggak ada yang berani utak-atik itu makanan, karena ithar kepada temannya. Karena dia lebih mengutamakan temannya, dia nggak mau makan, tapi ngucap makanannya. Begitu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Al-Batul Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdatang tamu kepada beliau, hanya tersisa makanan 1 roti, pernah diceritakan oleh Habib Alwi. Akhirnya roti tersebut
disediakan untuk tamunya. Sayyidina Hasan dan Husain ditidurkan oleh Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali. Waktu makan dimatiin lampu. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah seolah-olah mengunyah makanan, padahal nggak ngunyah, biar tamunya makan. Selesai makan, tidur mereka. Pagi-pagi datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berita dari Sayyidina Jibril. Rasulullah katakan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, Innallaha qad ajiba min fi'lukumah al-laila. Allah sungguh takjub dengan apa yang kalian lakukan semalam. Apa yang kalian lakukan? Diceritakan, ya Rasulullah, datang kepada kami orang yang lagi dalam keadaan susah, minta makan, sedangkan kami punya hanya satu roti yang kami sediakan untuk anak kami Hasan dan Husain, tapi kami berikan roti tersebut kepada tamu kami. Ketika beliau ingin makan, takut malu itu ke tamu, nggak melihat tuan rumah nggak makan, kami matikan lampu dan kami seolah-olah makan di depan beliau. Turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam keadaan lapar sekali. Sayyidina Abdullah bin Ja'far pada satu saat berjalan lewatin satu tempat yang lagi dirawat oleh seorang budak. Ketika dia jalan, ada anjing di dekat budak tersebut yang lagi dilemparin makanannya. Si budak ngelemparin anjing tersebut dengan makanannya. Dilihatin oleh Abdullah bin Ja'far. Ini apa yang dikerjakan oleh ini budak? Sekali dilemparin, anjing itu masih minta lagi, dilemparin sampai makanannya habis. Kemudian Abdullah bin Ja'far saking herannya datang kepada beliau. Hei, engkau siapa di sini? Aku gulam di hadil haid. Aku bekerja di sini. Aku dibayar. Apa bayaranmu? Tadi roti-roti tadi. Kenapa engkau berikan roti-roti sebagai bayaranmu kepada anjing tersebut? Ini budak mengatakan, ini anjing bukan dari kampung kami. Aku melihat dia dalam keadaan lapar. La ilaha illallah. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ini anjing bukan dari kampung kami, dia dalam keadaan lapar. Aku nggak mau aku makan kenyang, sedangkan di sebelahku anjing dalam keadaan lapar. La ilaha illallah. Kita boro-boro sama tetangga mikirin, jangan sama binatang. Boro-boro mikirin tetangga kita, mikirin saudara kita. La ilaha illallah. Mikirin anak kita. Kita kadang-kadang kalau pikiran tuh anak lagi di pesantren makan apaan, niatin, ya Allah berikan makanan yang kumakan untuk anakku merasakannya. Dulu begitu para sahabatnya Nabi. Kalau makan dia ingat saudaranya, diniatin, ya Allah berikan makanan yang kumakan ini rasanya, kekuatannya kepada sahabat-sahabatku yang sedang berperang. Ini Abdullah bin Ja'far ngelihat akhlak dari budak ini, mengatakan, ya Allah katanya, dia lebih dermawan daripada aku. Padahal Abdullah bin Ja'far terkenal manusia yang dermawan. Akhirnya dia beli itu halamannya yang dia kerja, kemudian dibeli alat-alat semua yang ada di dalamnya dan dibebasin itu budak. Kemudian budak itu dia suruh ambil itu semuanya buat dia. Berkah dari itharnya tadi, kedermawanannya tadi. Jadi penyakit pelit ini harus dilawan dengan belajar mengorbankan diri untuk keperluan orang lain. Biarin pertamanya berat. Orang sedekah, pertamanya berat. Kalau mau belajar sedekah mah Yusuf Mansur ya, ada hitung-hitungannya. Walaupun demikian ulama-ulama dulu mengatakan kita beribadah buat siapa?
buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, engkau beribadah buat Allah ngarep pahala? Iya pasti. Allah udah janjiin pahala. Kalau begitu engkau ini bukan bersedekah karena Allah, tapi engkau jual beli sama Allah. Kalau engkau bagaimana wahai imam katanya? Kalau aku beribadah dengan Allah, aku mutaladdidina bil ibadah, mutana'imina biha. Aku merasa lezat menikmati ibadat tersebut dan tidak mengharapkan apapun kecuali yang Allah kehendaki untuk aku. La ilaha illallah. Itu kelas berat tuh. Kita mulai dulu deh belajar ibadah, belajar sedekah. Kalau kita beli 1 dibayar 10. Kalau kita jual beli sama Allah ya nggak masalah, Allah bakal bayar. Allah bakal lipat gandain. Man yuqridullah qardan hasana fayudha'ifu adhafan katsira. Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda orang yang meminjamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. La yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Ini penyakit pelit dan penyakit syuh. Dikatakan oleh Nabi, ittaqis syuhha fa inna syuha ahlaka man qablakum hatta istahallu dima'ahum wa safaku dima'ahum wastahallu a'rabahum. Hati-hati dari penyakit kikir, karena dia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Mereka menghalalkan darah mereka dan mengorbankan kehormatan mereka. Sebabnya kikir. Kikir apa? Kikir adalah pelit tambah plus rakus. Al-bukhul ma'al hirs. Pelit berserta penyakit rakus. Itu syuh. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang menjaga dirinya dari penyakit kikir, maka merekalah orang-orang yang bahagia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Harta semuanya ada tujuan dan hikmah diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptain harta tersebut. Kita harus benar-benar mengaturnya. Imsakun bihaitsu wajabal badlu fahuwal bukhul. Menahan sesuatu yang harus wajib dikeluarkan, itu namanya pelit. Wal badal bihaitsu wajabal imsak fahuwat tabdzir. Mengeluarkan di saat dimana wajib untuk dia tahan, itu namanya tabdzir, mubadzir, boros. Wal adlu ma bainahuma. Keadilan di antara keduanya. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika gawama. Orang-orang yang berinfak, dia berinfak enggak berlebihan, enggak terlalu pelit juga. Wa kana baina dzalika gawama. Dan itu ciri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, yang selalu di tengah-tengah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat-umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat itsar di dalam diri kita, diberikan kitab sakha wal karamun nafas wal jud di dalam hati kita, diangkat penyakit-penyakitnya, disembuhkan dari penyakit pelitnya, dari penyakit kikirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pandang selalu diri kita, pandang selalu badaniyah kita, pandang selalu hati kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Bencana musibah turun terus menderu di negeri kami. Kekeringan tandus di mana-mana ya Allah. Hujan tidak lagi turun.
kebakaran di mana-mana ya Allah. Sumatera, Kalimantan, Irian, Jawa, ya Allah, siapa untuk mereka semuanya ya Allah. Kami hanya minta kepadamu ya Allah, angkat bencana untuk umat Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, la tu'adzibna bima fa'alu sufaha'u minna. Ya Allah, jangan siksa kami dari kesalahan orang-orang yang lalai di antara kami. Kelalaian kami, kelalaian saudara-saudara kami ya Allah, mendatangkan murka dan siksa-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Angkat semua dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah.